Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kami bersyukur, kita sama-sama bersyukur. Kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama mau merayakan kebaikan Tuhan di hari Minggu ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dan mengasihi setiap kami. Engkau mengosongkan dirimu Tuhan, turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, menebus setiap kami yang gak layak ini Tuhan. Tetapi Engkau layakkan karena darah Kristus yang sudah menebus kami, karena bayi Natal yang lahir di palungan, di tempat yang hina, yang menebus kami. Hati kami bersyukur, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami kepada Engkau. Kami mau menaikkan mazmur pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan di tempat ini Tuhan. Allah yang layak Tuhan terima setiap penyembahan kami. Allah yang layak terima setiap pengagungan dari setiap umat-Mu Tuhan. Dan hati kami Tuhan mau menaikkan pujian bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur kepadamu karena Engkau bersama-sama dengan kami pada minggu menjelang Natal. Kami mengundang Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing, di rumah masing-masing, di tempat keberadaan kami masing-masing pada saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Tunjukkanlah kemuliaan dan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa nama Yesus, roh sakit, penyakit dan kelemahan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tengking, pergi semua dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus dari cengkeraman iblis, dari kuasa iblis demi nama Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau, akan firman Tuhan. Hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus Kristus. Maka Tuhan, pada saat ini singkapkan firman-Mu supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Tuhan sendiri yang dipermuliakan, ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Natal dan saya sambut saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kita bersyukur. Kita masuk dalam minggu sebelum tanggal 25 Desember. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu menyambut kedatangan Mesias. Tuhan kita yang datang menjadi manusia. Nah, itu bisa berarti Natal, saudara, di mana kita perlu menyambut Natal. Tapi saya ingin berbicara secara global, yaitu menyambut Yesus Kristus yang bekerja sebagai Mesias di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana kita menyambut Yesus itu? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa diurapi, yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang menjadi seorang pendahulu Yesus Kristus. Nah, saya akan mengajak kita melihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pertama ayat yang ke-13, ini ayahnya dari Yohanes Pembaptis yaitu Sakaria sedang dijumpai oleh malaikat Gabriel. Lukas 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membaca Lukas 1 ayat 13 sampai yang ke-20, nanti saya akan membaca lagi bagian-bagian yang lain. Tetapi malaikat itu, Gabriel, berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jadi tugasnya Yohanes adalah menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, dan ini adalah satu tugas yang bukan cuma disandang oleh Yohanes tetapi juga oleh kita pada masa-masa sekarang. 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Saudara tahu istrinya Elisabet itu sudah bukan cuma lanjut umur tetapi juga sudah mandul. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, maka di sini saudara melihat Sakaria mendapatkan satu punishment daripada Tuhan melalui malaikat Gabriel karena dia skeptik atau ragu-ragu atau sedikit menaruh ketidakpercayaan terhadap apa yang sudah dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi besar di hadapan Allah dan manusia. Nah, namanya nanti disebut di sini Yohanes. Tetapi akibat daripada ketidakpercayaan ini maka dikatakan engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Jadi harus ada penggenapan dulu baru kemudian Sakaria bisa berkata-kata tidak lagi bisu. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, saya sangat heran saudara. Yang namanya Sakaria ini sebetulnya adalah orang yang luar biasa kalau kita membaca di dalam kitab suci. Coba kita perhatikan sedikit. Ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Perhatikan ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi ada satu kelemahan yang tidak bisa diabaikan, saudara, yaitu sangat sulit untuk percaya kepada mujizat yang sudah dikatakan oleh malaikat Gabriel. Maka dihakimi oleh malaikat Gabriel, malaikat itu tidak main-main saudara. Barusan ada orang yang sakit pinggul belakang di sini sampai ke bawah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan saya tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Puji nama Tuhan Yesus. Ya, saudara yang sudah disembuhkan jangan diam saja. Katakan puji nama Tuhan Yesus. Coba diperiksa kaki saudara. Bukan saya tetapi juru selamat kita yang menyembuhkan. Oh Roh Kudus, saya undang engkau sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan. Roh mujizat dalam nama Yesus. Ada orang yang kakinya itu lemas sekali, saudara tidak punya kekuatan. Tapi sekarang kekuatan itu turun dalam kehidupanmu. Turun, kakimu menjadi kuat. Coba sampai di pinggang sini, belakang, kakimu yang lemas menjadi kuat. Terimalah kesembuhan oleh nama Yesus. Berdiri dan berjalan, coba. Lalu bersaksi kepada teman-teman, kepada lingkunganmu bahwa engkau disembuhkan oleh Yesus Kristus. Berjalan, coba sambil dengar firman Tuhan, saudara bisa berjalan. Puji nama Yesus. Saya akan teruskan di sini. Nah saudara, kita sebagai orang yang akan dipakai oleh Tuhan, walaupun memang diperintahkan oleh Tuhan supaya seperti Sakaria kita menjadi seorang yang hidup di hadapan Allah. Hidup living in the presence of God. Dan kemudian hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi juga kita harus percaya kepada mujizat. Amin. Bukan cuma kita hidup menuruti firman Tuhan, hidup kudus, benar. Tapi kemudian kita skeptik sama hal-hal supernatural. Nah ini sesuatu yang bisa saja terjadi tetapi itu sesuatu kejanggalan yang tidak baik saudara. Jangan ikut arus besar yang percaya kepada hal-hal yang dikatakan firman Tuhan tapi tidak percaya sama mujizat yang dikatakan oleh firman Tuhan sangat jelas sekali terjadi dalam hidup kita. Yesus Tuhan adalah Mesias yang dinyatakan dalam kitab suci. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, perkataan ini saudara adalah perkataan kitab suci. Bahkan reformator besar Yohanes Calvin juga mengatakan ini adalah satu kebenaran tentang Mesias kita. Selama-lamanya dia Mesias. Dialah pengantara antara kita dengan Allah. Tetap sama, dia adalah pembuat mujizat seperti sekarang. Dulu selama-lamanya itu sama saudara, pembuat mujizat. Dulu Yesus pembuat mujizat, sekarang juga pembuat mujizat. Maka saya ingin mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang mencoba membuka diri lebih luas lagi kepada kedaulatan Allah, kuasa Allah yang mau bekerja dalam hidup kita. Dan Sakaria dia mengalami pekerjaan Allah yang besar itu, maka kemudian terjadilah seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Maria sebagai seorang ibu yang sederhana saudara. Dia juga berkata, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Nah ini saudara, maka
Dia diberkati sebagai seorang wanita. Dia menjadi ibu dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ibu secara manusia, ya, secara tubuh, daging dan darahnya. Mengambil kromosom daripada Maria, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai seorang yang setengah manusia atau bukan manusia. Itu ajaran sesat, saudara. 100% sesat, bukan dari kitab suci. Walaupun Yesus mengambil kromosom daripada manusia yang namanya Maria, saudara, tetapi dia kalau punya kromosom tidak sampai seperti jumlah laki-laki biasa, saudara. Jangan saudara berpikir Yesus bukan manusia sejati, saudara. Kalau saudara melihat ada orang yang punya kelainan kromosom, apakah dia bukan manusia, saudara? Kalau dia adalah manusia, dia manusia, saudara. Ada sesuatu yang menjadi natur manusia, Yesus 100% manusia. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kita harus sembah dia sebagai Allah sejati. Dan di dalam kemanusiaannya, itu kemanusiaannya juga tidak pernah bisa dilepaskan daripada pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Maka kita menyembah Yesus sebagai satu pribadi pengantara antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Kenapa, saudara? Sebab manusia itu dengan Allah hubungannya sudah putus. Jalan antara manusia kepada Allah itu sudah terputus akibat dosa-dosa kita. Maka Tuhan itu membuat jalan bukan dari bawah ke atas, karena sudah terputus, sudah hancur oleh dosa-dosa kita. Maka Tuhan membuat jalan dari atas ke bawah. Pewahyuan itu sesuatu yang mutlak harus supaya manusia bisa diselamatkan. Dan inkarnasi untuk menanggung kemanusiaan kita menjadi manusia. Kemudian memikul semua dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Karena dia adalah pengganti kita, saudara. Mewakili kita yang berdosa. Dia memikul semua dosa kita. Dan mati di atas kayu salib adalah sesuatu keharusan. Dan itu sebabnya kita percaya tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Seperti kata Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus berkata, di atas kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kecuali nama Yesus Kristus. Yaitu yang dikatakan oleh Paulus, nama yang indah, nama di atas segala nama. Sehingga di atas bumi ini bertekuk lutut semua manusia. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, nama yang agung ini akan datang pada hari Natal. Dan akan datang pada akhir zaman nanti, saudara. Sebagai hakim agung yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Maka kita sebagai orang percaya wajib untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Baik itu di dalam kelahirannya sebagai manusia, Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia yang dipersiapkan oleh Yohanes. Kita harus menyambut Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias bagi kita. Tapi juga kita menyambut Yesus yang akan datang kembali yang kedua kalinya di awan-awan untuk menjemput orang-orang pilihannya yang sudah siap. Supaya mengalami pengangkatan di awan-awan. Dan kita akan menerima suatu kemuliaan. Di situ ada pesta perjamuan anak domba. Untuk pernikahan agung di awan-awan. Dan di situ ada mempelai wanita Kristus. Di situ ada undangan-undangan. Di situ ada sahabat mempelai wanita. Di situ ada sahabat mempelai pria. Bukan semua orang Kristen adalah mempelai wanita Kristus. Saya katakan, bukan setiap orang percaya dalam mempelai wanita Kristus. Mempelai wanita Kristus itu adalah satu tubuh Kristus yang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dia menanti-nantikan kedatangan Kristus dan dia mempunyai kualitas yang sangat besar. Saudara, kalau kita melihat Yesus Kristus adalah Mesias dan dia itu menginginkan satu pribadi yang menjadi pasangan dia di dalam tempat yang kekal nanti. Nah saudara, yang dibutuhkan oleh Yesus itu adalah kita sebagai orang percaya mempersiapkan diri untuk kedatangan yang kedua kali. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk meneliti dalam kitab suci bagaimana yang
dikisahkan dalam kitab suci bagaimana Yohanes sebagai seorang yang menyambut kedatangan Yesus. Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat. Dikatakan di dalam kitab suci ayat-ayat yang baru saja kita baca. Dikatakan engkau akan bersukacita ayat 14 dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Yohanes itu akan menjadi seorang yang besar di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang yang raksasa rohani di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara, artinya apa? Yohanes akan menjadi seorang nasir Tuhan. Seperti Simson, seperti Samuel. Nabi perjanjian lama yang mengurapi Saul dan Daud menjadi raja. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Nabi terakhir yang disebut sebagai orang yang besar di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sebagai figur yang penting posisi dan peranannya. Sebab dia dikatakan ayat 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan jalan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, ada 3 hal, yaitu membuat hati manusia berbalik kepada Tuhan. Lalu kemudian hati bapak-bapak juga berbalik kepada keluarganya, khususnya kepada anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya bagaimana bertumbuh dalam iman. Dan secara global dia membawa umat manusia pada zamannya Elia, seperti zaman Elia maksud saya. Yohanes akan membawa orang berpaling kepada Tuhan dan mempunyai pikiran-pikiran orang-orang benar, bukan lagi pikiran-pikiran orang-orang durhaka. Itu yang dikatakan oleh kitab suci. Ya. Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, mari kita sebagai orang percaya pada saat sekarang ini, kita itu menjadi berkat bagi orang banyak. Dalam hal apa saudara? Saudara membawa umat untuk datang kepada Tuhan kita. Untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan kita. Kita mesti memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat mendasar dan penting sekali. Saudara, saya mencoba mengamati perkembangan zaman saat-saat menjelang Yesus datang yang kedua kali. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1-8, apalagi sampai ke ayat yang ke-10, saudara, di situ Tuhan itu nanti akan masa akhir zaman itu Yerusalem, itu bait sucinya akan dibangun kembali. Dan disitulah dimulainya pembangunan itu saudara. Lalu kemudian diukur. Setelah diukur ada 3,5 masa yang disebutkan oleh kitab suci. Sebagai masa di mana ada kesusahan di antara anak-anak Tuhan. Dan 3,5 masa pertama itu Tuhan akan mengutus ada 2 saksi Allah. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 Wahyu pasal 11 ayat 10. Saya bacakan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu disebut sebagai nabi. Ini jabatan, bukan cuma fungsi saudara. Kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi artinya sebelum Yesus datang kedua kali, setelah Yerusalem itu dibangunnya bait suci, maka dihitung 3,5 tahun pertama. Itu sebagai 3,5 tahun kesusahan yang dialami oleh semua orang, termasuk orang-orang percaya. Saya tidak percaya ada yang namanya secara global disebut sebagai pre-tribulation rapture. Saya hanya percaya pre-tribulation rapture sebagai sesuatu kasus-kasus personal-personal. Bukan kepada semua orang percaya. Tapi global rapture itu terjadi pada saat apa? Pada saat 3,5 tahun pertama kesusahan besar itu berakhir. Ya,
Lalu 3,5 tahun yang kedua di sini saudara adalah satu penderitaan yang tidak ada taranya. Saya harap saudara setelah 3,5 tahun penderitaan bersama-sama itu kita mengalami pengangkatan. Nah ini sangat penting saudara, dari mana poin yang penting di sini bisa kita simpulkan dari Wahyu pasal yang ke-11. Saudara baca di situ bahwa kedua saksi Allah itu diberi kuasa seperti Elia dan seperti Musa. Dia bisa berkuasa menutup langit dan tidak turun hujan atau embun. Itu kuasa seperti Elia, saudara, menghakimi bumi ini. Juga Musa sebagai seorang nabi menghakimi orang-orang Mesir. Maka di sini orang-orang yang tidak percaya nabi Tuhan itu akan menjadi Allah Tuhan, menghakimi dunia ini dan kesusahan itu akan terjadi. Orang-orang percaya juga ikut menderita. Pada zaman Elia, saudara, Elia bernubuat tidak ada hujan atau embun setetes pun kecuali kalau gue katakan. Akibatnya apa saudara? Isabel dan Ahab membunuh semua nabi-nabi Tuhan sebagai balasannya. Maka pada saat 3,5 tahun pertama ada penderitaan besar. Karena urapan Tuhan bekerja dalam gerejanya dan khususnya kepada orang-orang yang dikaruniai sebagai nabi-nabi. Saya tidak mengatakan tidak ada nabi, saudara. Di akhir zaman akan ada nabi muncul. Itu sebabnya karunia profetik di akhir zaman itu dimunculkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Saat ini, saudara mesti belajar hidup ini, saudara, kuasa Tuhan tetap berlangsung. Yang namanya Yesus setelah dia naik ke surga, dia memberikan pemberian-pemberian. Di situ dikatakan apa? Ada rasul, ada nabi. Nabi ada pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar. 5 jawatan. Ini penting sekali. Dan Tuhan bangkitkan 5 jawatan ini. Sampai kita semua mencapai pengetahuan iman yang benar, tingkat kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu kapan terjadinya adalah sampai akhir zaman. Artinya saudara, sebetulnya karunia-karunia jabatan itu, 5 jabatan itu masih ada sampai sekarang. Tidak bisa kita mengatakan tidak ada lagi sekarang ini saudara. Nah saudara, maka dari hal ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu hal yang penting sekali. Bagaimana saudara memperhatikan nabi-nabi di akhir zaman. Saudara, ada banyak nabi palsu akan muncul di akhir zaman. Mereka akan bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mengadakan mujizat-mujizat demi nama Yesus. Dan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang percaya untuk melarikan diri dari Tuhan. Untuk meninggalkan Tuhan. Dan mereka itu mencari nama popularitas dirinya sendiri. Saudara, seorang Yohanes Pembaptis sebagai bentara Kristus. Sebagai laskar Kristus. Dia bukan laskar untuk perang melawan manusia. Dia melawan kuasa-kuasa gelap. Dan dia berbicara untuk kebesaran nama Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, Yohanes Pembaptis, dia seorang nabi, tetapi nabi terakhir perjanjian lama. Saudara, itu menjadi sebuah patron yang besar untuk nabi perjanjian baru. Saya mau ajak kita untuk memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Yohanes ini, supaya saudara mengerti di dalam Wahyu pasal yang ke-11 tentang 2 saksi Allah yang disebut di dalam kitab suci, yaitu Musa dan Elia. Yang kuasanya itu dinyatakan di akhir zaman nanti, saudara. Saya tidak mengatakan itu Musa akan datang kembali, Elia akan turun lagi dari surga, saya tidak tahu. Tetapi kuasanya seperti Elia dan Musa, saudara. Itu jelas sekali. Nah, Nabi Elia yang dinubuatkan dalam kitab suci akan datang sebelum kedatangan Kristus itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia datang dengan kuasa seperti Nabi Elia yang dijelaskan dalam kitab suci. Nah, saudara coba perhatikan bagaimana Yohanes sebagai seorang nabi. Perhatikan, bukan cuma fungsi nabi tetapi jabatan nabi, saudara. Khotbah seorang nabi berbicara tentang pertobatan dari dosa-dosa. Perhatikan ini. Saya ulang sekali lagi. Pertama kita harus memperhatikan khotbah nabi sejati. Bukan saja bicara tentang prediksi-prediksi yang akan terjadi. Tetapi dia berbicara terutama adalah tentang dosa dan pertobatan yang diminta oleh Allah sendiri. Saya bacakan pada Matius 3 ayat 1 sampai dengan 3.
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sudah tahu enggak di sini? Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalannya Tuhan supaya apa? Yang berkelok-kelok jadi lurus. Saya ulang lagi. Yang serong kiri, serong kanan, tidak jelas mau kemana, dibuat lurus menuju kepada Tuhan. Yang berlekuk-lekuk, lembah bahkan gunung, dibuat rata. Jadi supaya orang datang kepada Tuhan lurus dan rata. Saudara kalau naik gunung, yang pernah hiking saudara, capek ya. Karena apa? Naik, menanjak, paha kita cepat capek. Lutut kita capek ya. Tetapi kalau rata saudara mudah sekali. Saudara kalau jalan menurun itu juga sesuatu tenaga dibutuhkan. Apa? Remnya harus ada saudara. Rem kaki kita. Kalau kecepatan kita akan jatuh. Tapi saudara pada saat kita di tempat yang rata. Itu kekuatan kita akan luar biasa saudara. Mobil di jalan yang rata itu enak sekali ya. Tapi kalau kelamaan bisa ngantuk saudara. Nah saya ingin mengajak kita perhatikan Yohanes sebagai nabi Tuhan. Dia berbicara bukan menghibur menyenangkan orang saja. Tetapi dia berkhotbah supaya orang bertobat daripada dosa-dosanya. Saudara perhatikan. Nabi-nabi sebelum Yesus datang kedua kali. Yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 11. Itu kuasa Musa dan kuasa Elia. Kalau saudara perhatikan. Musa dia menghakimi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Elia menghakimi Ahab dan juga Isabel dan nabi-nabi Baal dan Asyera dengan apa? 3,5 tahun tidak ada hujan, tidak ada air, tidak ada embun sama sekali setetes pun. Itu kuasa penghakiman yang tidak boleh diabaikan. Di akhir zaman harus muncul nabi-nabi yang berbicara tentang dosa terbuka sehingga dunia itu menjadi siksaan terhadap orang yang namanya nabi ini. Saudara nabi biasanya dibunuh saudara. Bukan disanjung-sanjung, dipuja-puja. Itu nabi kebalik saudara. Nabi itu digebuki sama orang banyak. Yesaya dipukuli dia memberikan punggungnya. Janggutnya ditarik. Kenapa? Dia seorang yang memberitakan bertobatlah. Walaupun dia bernubuat tetapi jangan lupa saudara. Berita pertobatan itu tidak pernah luput dari mulutnya. Maka pada saat ini saya mengajak kita. Mari sebagai orang percaya. Sudah perhatikan siapa yang memberitakan kebenaran. Supaya manusia boleh bertobat. Saudara boleh percaya orang itu memiliki sifat seperti nabi. Nah, saya tidak katakan orang itu pasti nabi. Tidak saudara. Yang memberitahu nabi itu siapa? Ya cuma Tuhan sendiri. Saya tidak tahu siapa nabi pada saat ini saudara. Tetapi yang saya tahu tugas nabi yang utama adalah khotbah kebenaran. Memberitakan tentang dosa dan penghakiman Tuhan. Supaya manusia bertobat. Yang kedua saudara. Yohanes memberitakan tentang Yesus sebagai anak Allah. Dia menunjuk kepada Yesus. Saudara perhatikan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-34 dikatakan. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia ini adalah anak Allah. Dan Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Saudara itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 31. Dia tunjuk kepada Yesus Kristus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, yang menghapus dosa dunia, yang memikul dosa dunia. Itu kata yang dipakai semua artinya begitu. Memikul, menanggung, menghapus, menghancurkan dosa dunia. Supaya apa? Kita dibebaskan dari dosa. Nah saudara, Yohanes berdiri dengan 2 muridnya. Dan ketika melihat Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, lalu break
orang ini, kedua muridnya itu pergi meninggalkan Yohanes mengikut Yesus. Saudara, ini adalah seorang nabi sejati di dalam perjanjian lama. Nabi yang besar, di mana dia bukan cari pengikut untuk dirinya, tetapi dia membawa pengikut untuk Yesus. Penting sekali. Saudara, kalau menjadi pelayan Tuhan, jangan mengumpulkan orang untuk dirimu sendiri. Jangan cari bolo untuk dirimu sendiri. Jangan cari kekuatan untuk dirimu sendiri, tapi pergilah, carilah orang untuk ikut Yesus. Nomor satu bukan diri kita sendiri, saudara. Nabi palsu, dia berpikir melakukan pelayanan untuk Yesus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, saudara, itu sesuatu yang akhir zaman itu harus terjadi. Bernubuat demi nama Yesus, tetapi hidupnya bejat. Seperti serigala berbulu domba, saudara. Jahat. Dan dia ini tidak ada hati bertobat sama sekali. Maka perhatikan bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Akhir zaman ini kita juga harus menunjuk Yesus Kristus. Membawa orang datang kepada Yesus. Amin. Saya mau tanya, berapa orang sudah dibawa kepada Tuhan Yesus di hari Natal? Sejak saudara jadi Kristen, berapa banyak orang kau bawa kepada Yesus Kristus? Berapa orang yang sudah mendengar tentang Yesus melalui kesaksian mulutmu? Berapa banyak orang yang kemudian memperhatikan kehidupannya menjadi ikut Yesus sepenuh hati. Karena apa? Engkau bersaksi kepadanya. Saya heran ada banyak anak Tuhan belum pernah sama sekali memberitakan Injil. Ini Kristen palsu. Betul-betul palsu. Sebab apa? Murid Yesus dia tidak malu bersaksi tentang Yesus. Murid Yesus dia akan memberitakan tentang Yesus. Orang Kristen mula-mula itu saudara, dia bercerita tentang Yesus. Tidak bisa ditahan, dia bicara soal Yesus. Rasul Petrus berkata, mana yang lebih benar? Silakan kau putuskan sendiri. Taat kepadamu atau taat kepada Allah? Taat kepada kamu, Sanhedrin, pemimpin agama, atau taat kepada Allah? Dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang Yesus. Saudara, orang percaya, I believe, therefore I speak, kata Paulus. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka saudara, jangan jadi Kristen yang puas kalau kau belum pernah memberitakan Injil. Kristenmu kalau belum pernah memberitakan Injil itu seperti Kristen keluar dari Mesir di padang gurun menolak untuk masuk tanah perjanjian. Diputar-putar 40 tahun di padang gurun dan tidak mau masuk tanah perjanjian. Kalau engkau terus mengeraskan hati, Tuhan bisa membawa engkau tidak boleh masuk tanah perjanjian. Maka saya mau katakan, jadilah orang Kristen yang terbuka hati kepada pemberitaan Injil. Tunjuklah kepada Yesus, jangan kepada sesuatu yang lain ya. Oh, ada restoran enak. Mana tempatnya? Tak kasih tahu. Covid aman, semua aman. Pokoknya enak, kamu bisa makan enak. Wah, kalau restoran sudah bisa cerita kemana-mana, saudara. Kalau Yesus tutup mulut langsung sembunyi seperti apa? Keong masuk ke dalam kepompongnya, saudara. Siapa kita sebagai orang yang sudah ditebus? Masa kita malu sama Tuhan yang menebus kita? Saudara, perhatikan. Seorang nabi, dia menunjuk kepada Yesus. Itu nabi terakhir perjanjian baru. Nabi perjanjian, maksudnya nabi perjanjian lama yang terakhir. Apalagi nabi perjanjian baru, dia sudah melihat tentang Yesus. Digambarkan dengan oleh kitab suci dengan jelas. Siapa nabi yang tidak menunjuk kepada Yesus, dia bukan nabi sejati. Mau gelarnya berapa, dia tempel gelar dari A sampai Z, doktornya berapa. Mau dia taruh namanya nabi, rasul, tapi tidak pernah cerita tentang Injil, tidak pernah memberitakan Injil, omong kosong, saudara. Bukan nabi, bukan pemberita Injil, itu bukan rasul sama sekali. Yang ketiga, saudara, yang pertama berita tentang dosa dan pertobatan. Yang kedua, dia menunjuk tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus yang menanggung dosa dunia. Juru selamat dunia. Yang ketiga, dia mengunggulkan Yesus sebagai pembaptis di dalam Roh Kudusnya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati,
dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau bahasa aslinya membaptis di dalam Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Matius 3 ayat 11 saya bacakan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara perhatikan, saudara. Dia bicara tentang Yesus. Juru selamat, Mesias. Membawa kepada Kristus supaya orang bertobat dan percaya kepadanya. Level ini belum cukup, saudara. Level percaya Yesus, lahir baru belum cukup. Saudara mesti mengalami sesuatu lebih lagi, yaitu pekerjaan Yesus. Dia mengirimkan Roh Kudusnya kepadamu, menjadikan kau dibaptiskan di dalam Roh Kudus dan dengan api. Saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia ketemu sama murid-muridnya, lalu dia berkata, damai sejahtera bagimu. Semesti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Lalu dia mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang kau ikat di bumi terikat di surga. Yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Nah, ini hembusan Roh Kudus dari mulut Yesus melahirkan kita kembali. Ya, tidak banyak yang diragukan di sini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Roh Kudus yang dihembuskan dari mulut Yesus. Terimalah Roh Kudus, itu melahirkan kita kembali. Tapi Yesus belum selesai. Dia berkata, kamu mesti ke Yerusalem. Tunggu di sana. Nah, pada saat di Yerusalem, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara perhatikan, ini adalah kesaksian Alkitab yang paradoks. Saudara, banyak orang Kristen yang begitu naifnya percaya sama akal budinya sehingga tidak lagi melihat sifat-sifat paradoksal dari Alkitab. Kita sudah menerima Roh Kudus, tetapi kita masih tetap butuh Roh Kudus turun ke atas kita. Kita anak Tuhan, saudara. Kita panggil Bapa di surga, tetapi Yesus berkata, Bapa yang di surga mendengar anaknya. Kalau minta roti dikasih roti, minta ikan dikasih ikan, tidak dikasih kalajengking, saudara. Kalau minta Roh Kudus akan diberikan Roh Kudus. Saudara, ini posisi sudah jadi anak, sudah menerima Roh Kudus di dalam kelahiran baru, tetapi minta Roh Kudus. Saudara, ini paradoks. Orang percaya yang tidak mengerti paradoks, dia tidak akan bisa mengenal kitab suci dengan baik. Saya ulang, orang Kristen yang tidak mengetahui tentang paradoks kitab suci tidak akan bisa mengerti kitab suci dengan baik. Sorry saya katakan dengan keras, tetapi saya harus katakan ini sebab banyak orang yang begitu bodoh dikuasai oleh rasionalitas tetapi tidak percaya paradoksal dalam kitab suci. Nah, saya ingin mengatakan satu hal yang penting sekali. Dia bilang, tunggu di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan janji Allah. Loh, saudara sudah dilahirkan baru loh ini orang-orang rasul-rasul. 120 ini sudah lahir baru, saudara. Tapi dikatakan tunggu di Yerusalem. Maka pada hari Pentakosta mereka berkumpul. Tiba-tiba terdengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Bukan hembusan lembut dari mulut Yesus. Gitu. Tetapi hembusan angin keras. Begitu. Meliputi seluruh ruangan di mana mereka itu tinggal. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Hinggap di atas murid-murid masing-masing. Satu murid satu. Artinya apa, saudara? Itu hembusan yang dihembus Roh Kudus. Berupa lidah-lidah seperti nyala api. Hinggap di atas murid-murid. Yang menghembus itu Bapa di surga. Engkau mesti menerima 2 kali hembusan. Hembusannya Roh Kudus yang sama tetapi berbeda fungsi dan dari sumber yang berbeda. Yang pertama hembusan Roh Kudus dari Yesus Kristus melahirkan kita kembali. Yang kedua dari Roh Kudus
dari Bapa membuat engkau diurapi dengan Roh Kudus. Disitulah maka engkau akan menjadi saksi Tuhan. Nah, Yesus disebut sebagai Mesias yang menanggung dosa dunia. Tetapi Yohanes berkata, kamu ingat Mesias yang kuberitakan itu, aku tidak layak membuka tali kasutnya. Saudara tahu enggak? Seorang yang membuka tali kasut, itu budak pun enggak boleh buka tali kasut. Karena apa? Itu tanggung jawabnya tuannya sendiri. Budak tidak boleh suruh buka tali kasut. Ya, karena dia punya martabat sebagai manusia. Budak tidak boleh buka tali kasut tuannya. Tetapi Yohanes berkata, aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, ini sesuatu perendahan diri Yohanes. Seorang nabi yang menyiapkan jalan Tuhan. Dia berkata, aku itu suara di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Dia cuma menyebut dirinya sebagai suara, saudara. Nothing. Cuma voice in the desert. Suara di padang gurun. Dia betul-betul tidak menganggap dirinya sesuatu something di hadapan Kristus. Walaupun itu dia besar di hadapan Tuhan. Perhatikan saudara. Banyak orang membesarkan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia kosong di hadapan Tuhan. Orang yang betul-betul besar di hadapan Tuhan adalah yang menganggap Tuhan Yesus segala-galanya. Dia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Saya ingin mengajak kita sebagai orang-orang percaya. Mempersiapkan Natal. Saudara, pertama-tama bersihkan diri dari segala dosa kita. Ajak orang untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Bawa orang kembali kepada Tuhan. Peringatkan dosa-dosa supaya bertobat hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, tunjuklah Yesus. Ceritakan Yesus sebagai Mesias. Dialah anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Dia disembelih. Anak domba yang disembelih. Anak domba Paskah untuk menanggung dosa-dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita. Memikul dosa-dosa kita. Menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Dan yang ketiga, saudara, tunjuklah Yesus sebagai pembaptis di dalam Roh Kudus. Dia membawa Roh Kudus yang dihembuskan oleh Bapa, kita ditenggelamkan di dalam Yesus. Di dalam Roh Kudusnya maksud saya. Yesus, dia membaptiskan kita dalam Roh Kudusnya. Sehingga kita itu dipenuhi di dalam Roh Kudusnya. Maka saudara, engkau sendiri perlu mengalami baptisan dalam Roh Kudus itu. Sebelum Natal tiba, buka hatimu, undang Yesus. Katakan, Yesus, aku milikmu. Engkaulah juru selamatku, jadilah Tuhan dalam hidupku selama-lamanya. Engkau mengampuni dosa-dosaku di atas kayu salib. Aku menjadi anakmu. Masuklah dalam hatiku. Tetapi kemudian saudara minta Roh Kudus memenuhi saudara. Minta kepada Bapa supaya dikirimkan Roh Kudus. Kau diurapi sebagai saksi Kristus. Lalu engkau bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus. Itu tujuan. Itu kehendak Allah. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari sebelum kami menyambut Natal tanggal 25 Desember. Kami mengundang Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing. Hamba firman-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus sekarang yang bekerja. Mari Roh Kudus bekerja. Berikan kepada kami hati pertobatan. Berikan kepada kami hati yang suka memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Menyaksikan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan
penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya akan berdoa bagi teman-teman yang sakit, yang lemah tubuh. Menjelang Natal, saudara, kita perlu tenaga. Mungkin ada orang-orang yang lemah tubuh. Teman-teman, saudara ikut dalam doa bersama-sama dengan saya yang sakit. Kita doakan, mari tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa nama Yesus, kami mengikat roh-roh penyakit, roh kelemahan, roh iblis yang membuat sakit penyakit. Seperti Ayub dibuat sakit oleh iblis, kami mengikat roh-roh penyakit itu di dalam kuasa nama Yesus. Demi nama Yesus kami hancurkan roh-roh penyakit itu. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Sekarang aku perintahkan kuasa kegelapan, cengkeramanmu hancur. Lenyap dalam nama Yesus. Roh COVID-19, roh autoimun, roh sakit kanker. Keluar dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Roh demam berdarah keluar dalam nama Yesus. Semua penyakit-penyakit itu hancur. Dibuang pergi di dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kesembuhan oleh nama Yesus. Saudara buka hati dengan bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau terima urapan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus yang membawa kuasa kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Kau terima kesembuhan itu sekarang dalam nama Yesus. Kau buka hati dengan bersyukur. Sekarang dengan iman gerakkan bagian tubuh saudara yang sakit. Pencet bagian tubuh yang sakit itu. Dengan iman sudah disembuhkan. Terima kesembuhan itu. Bergerak, berjalan. Bersyukur sama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang kau berikan. Terima kasih untuk darah Yesus yang kau jadikan korban buat kami. Sehingga kami ditebus. Kami jadi anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, kami minta di akhir zaman ini Engkau bangkitkan nabi-nabi dan orang-orang percaya yang punya karunia-karunia kenabian. Dan termasuk orang-orang memberitakan Injil. Terus memberitakan Injil, menyaksikan Yesus. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, Tuhan ingatkan kembali tentang panggilan memberitakan Injil sebagai panggilan nabi yang paling dasar dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang urapi hamba-hambamu masing-masing. Buka hatimu masing-masing saudara, anak-anak Tuhan. Roh Kudus curahkan urapanmu, berkatmu di dalam nama Yesus. Setiap anak Tuhan terima urapan itu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi anak-anakmu ini di dalam nama Yesus. Mari dengan bangkit berdiri tetap kita nyanyikan For You Are Great, You Do Miracles So Great. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no great Lord, You do miracles so great. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. 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 Sekali lagi. There is no one else like You. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan.
Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut informasi terupdate dari Cross Harvest Church. Mujizat Yesus untukmu, pelayanan doa dan kesembuhan ilahi secara online yang diadakan setiap Selasa pukul 7-8.30 malam. Melalui siaran langsung YouTube CHC Garing Serpong dan Facebook Johannes Louis Susanto Gospel Harvest Ministries International. Jika saudara ingin didoakan, silahkan menghubungi hotline berikut saat siaran berlangsung. Kami rindu mengundang sobat muda dalam online youth service via Zoom setiap Sabtu pukul 7 malam. Untuk ID Zoom, bisa menghubungi hotline gereja berikut. Ibadah hari Minggu, Sunday Celebration diadakan setiap pukul 9.30 pagi. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadahnya setiap minggu. Children Ministry diadakan via Zoom setiap minggu pukul 11 siang. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan mingguan, ucapan syukur, persepuluhan, ataupun untuk pelayanan misi dan lain-lainnya, bisa transfer ke rekening gereja berikut ini. Jangan lupa untuk follow social media Cross Harvest Church di Instagram @chhcgaringserpong, @friend di Facebook, Johannes Louis Susanto Gospel Harvest Ministries International, dan channel YouTube CHC Garing Serpong. Mari kita subscribe atau follow semua social media yang telah disebutkan tadi untuk mendapatkan informasi terupdate. Saya Alicia Kathleen, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.